Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Septa Wijaya dengan NPM 251000044 kelas B untuk mempresentasikan tugas dari kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Pak Subelo. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu sikap cerdas di era global dan kontribusi positif di ruang digital sebagai bagian dari gerakan generasi beretika digital. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang dari kasus ini. Era global ditandai dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, yaitu ruang digital menjadi saran utama berinteraksi dan berekspresi. Terus juga diperlukan sikap cerdas agar teknologi memberi dampak positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian sikap cerdas di era global. Nah, untuk sikap cerdas yaitu adalah kemampuan. Yang pertama yaitu kita harus berpikir kritis dan selektif terhadap informasi. Yang kedua, bersikap terbuka namun tetap berpegang pada nilai moral. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab dalam bertindak, baik offline maupun online. Nah, terus ada juga yang harus kita kuasai, yaitu apa yang harus kita mengerti intinya yaitu ada di ciri-ciri sikap cerdas. Nah, untuk yang pertama, tidak mudah terprovokasi oleh hoax. Kita itu harus sering mencari kebenaran di setiap kasus itu agar tidak mudah terprovokasi. Nah, untuk yang kedua yaitu menghargai pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang, harus terima masukan dari orang lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. Dan yang keempat, menunjung tinggi etika dan norma sosial. Nah, untuk seterusnya ada yang itu kita bahas ruang digital sebagai wadah aktualisasi, yaitu yang pertama ada media sosial, blog, dan forum online. Dan yang kedua ada sarana berbagi ide, karya, dan edukasi. Untuk yang ketiga ada tempat membangun citra diri dan kontribusi sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk kontribusi positif di ruang digital yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama menyebarkan konten edukatif dan inspiratif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, melawan hoax dengan informasi yang benar. Yang keempat, mendukung kampanye sosial dan gerakan kebaikan. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang pembahasan kita yang ketujuh yaitu aktualisasi sebagai bagian dari gerakan. Yang pertama yaitu gerakan literasi digital. Yang kedua, gerakan anti hoax dan ujaran kebencian. Yang ketiga, gerakan etika dan tanggung jawab digital. Dan yang terakhir yaitu peran generasi muda sebagai agen perubahan. Kita generasi muda harus menciptakan sebuah perubahan di ini. Nah, untuk yang kita bahas selanjutnya yaitu dampak positif sikap cerdas digital kalau kita mampu menguasainya. Yang pertama yaitu terciptanya ruang digital yang sehat. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas informasi publik. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan toleransi. Yang keempat, membangun peradaban digital yang beradab. Nah, untuk kesimpulan atau penutup pada presentasi saya kali ini yaitu kita harus punya sikap cerdas di era global ini harus diwujudkan melalui kontribusi nyata di ruang digital dengan berperan aktif dalam gerakan positif. Kita dapat menjadikan teknologi sebagai sarana kemajuan, bukan sumber perpecahan dengan adanya teknologi tersebut. Nah, sekian berikut presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.